tapi saya siap. Semua kesulitan pendidikan saya ada. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Habib di sini kita laksanakan dulu membawa mendidik di sini, mengajar sini dulu sudah luar biasa. Dan dia waktu sendirian dia mana sendirian sama dia luar biasa sampai dia tuliskan dalam kasus yang ada di situ penderitaan dia selama dia di sini. Kasidah yang pertamanya an-nasu syatta wa fil atba'i ashkalu fathbut wa in hajara al-khairati amzalu qaumun qad irtada'u min thadyiha labana wa nasabuha al-'ida min ba'di ma nalu wa lahum. Ini panjang ceritanya beliau. Yang intinya bahwasanya ada orang-orang yang sudah belajar di akhirat, akhirnya dia berbalik menjadi lawan, menjadi musuh. Ya. Jadi dia katakan intinya 7 orang. Wa minhum tis'atun in syi'ta addahum siyana india inja'u wa imalu. Saya tidak peduli ada 9 orang ini tokoh-tokohnya. Mereka mau datang atau mereka mau bersama saya tidak pusing. Jadi waktu mereka itu ya, karena Petrus diajarkan ilmu itu obrol di mana-mana. Dulu di sini yang mengajar ini orang dari selatan, mengajarnya tidak mengganggu ya, tanpa mata saja. Nah ini ilmu yang tidak benar ya. Datang Petrus, dia mengajar di masjid. Di sini semua siapa saja datang, siapa mau tengah ilmu ini tidak ada masalah. Jadi orang-orang itu merasa kehilangan pasar lah macam-macam mereka punya gangguan sampai mereka mau mendirikan madrasah untuk melawan akhirat. Dan orang Badari hatta ta'rifal hadar itu ada di situ katakannya. Dan itu yang berdiri di situ termasuk dari jamaah sama Habib Petrus, mereka itu bales lagi. Terus kita mau bangun madrasah. Jadi kalau kamu ikhlas berhasil, kalau tidak ikhlas habis. Saya bantu. Ternyata yang dia bangun itu akhirnya menjadi sarang penzina di sini. Bangunannya dibangun tidak guru yang tidak mau datangkan guru dari Surabaya, mungkin tidak bisa tapi tidak jadi karena mati saja tempat itu dan tempat itu ada tempat yang tidak baik. Ini bisa jalan terjadi. Jadi itulah intinya kita habiskan umur kita ini untuk yang bermanfaat, belajar. Dan tentu yang dipelajari ilmu yang ada manfaatnya untuk kita, terutama ilmu agama yang mengenalkan kita kepada Allah. Kita mau ibadah itu harus pakai ilmu. Imam Ghazali mengatakan al-ilmu imam ibadah ma'mum. Kita mau salat dan melaksanakan ibadah harus tahu ada cara-caranya. Wudu, bagaimana itu wudu? Salat tidak pakai wudu tidak sah. Lalu salatnya bagaimana? Jadi pakai ilmu. Dan itulah yang harus kita pelajari. Kalau setelah itu silakan. Madrasah Al-Khairat itu yang diberi oleh Guru Tuhan itu dulu pertama-tama dari Ibtidaiyah. Ini yang dikembangkan terus. Madrasah Ibtidaiyah di mana? Awal madrasah Ibtidaiyah dasar ini, fondasinya. Muncul dulu yang datang belajar pertama-tama orang-orang yang masakin. Ahmad Qasim Maragau, Zainal Abidin Beta Demba, Abdul Hai dan Fulan wa Fulan ini orang-orang yang tak banding semua di sini.
Misalkan, Beb, ini sebagai anak silakan mau dibikin apa anak ke kanan. Tak bisa saya atasi anak nakal semuanya. Jadi itu terima. Nah, tinggal bersama-sama satu rumah, dia anggap sebagai anaknya sendiri. Dalam waktu 2 tahun berhasil. Dia cerita sama saya lebih terus. Dia tanya sama muridnya yang namanya Muhammad Qasim. Ya Muhammad Qasim, boleh takut berteman? Ente mau jadi seperti siapa di Bali? Dia bilang, Ustaz, saya ingin jadi macam Haji Hasan. Isinya paling top itu Haji Hasan. Al-Alim Abu Umar. Jadi anak lihat Haji Hasan, saya ingin jadi macam Haji Hasan. Baik, alam, ikra. Belajar. Hanya 2 tahun, ditanya lagi dia, ya Muhammad Qasim, mau jadi macam siapa ente sekarang? Ente bilang dulu macam Haji Hasan. Allah, saya tidak mau lagi macam Haji Hasan. Dia pikir dia sudah lebih top. Kita kalam bil Arabiyah, bisa khutbah, bisa jadi imam, bisa ceramah. Ketinggalan Haji Hasan. Nah, ini ceritanya begitu. Ini mereka setelah dibina 2 tahun sudah mantap betul, langsung dikirim ke Parigi, di Lombok, Motong, Manado. Mereka dikirim untuk keamanan saya tidak cepat. Kepada ini jalur Antek Timur ini jalur Manado. Nasara itu masuknya dari sana. Itu dibendung dulu. Motong, Tomini, terus di Lombok tempatkan di situ untuk membendung arus kristenisasi dari wilayah. Wah, ada 3 orang anak murid beliau. Yatama, 3-3 ini anak yatim kakak adik dari kampung di atas ini. Di bawahnya Bawasih sini dekat. Mereka datang mau belajar diterima, dianggap sebagai anak yatim Yatama. Namanya nama orang-orang yang di sini tidak sekali namanya. Yang satu namanya Sa'ad, yang satu namanya As'ad, yang satu namanya Sa'id. Setelah dibina mereka berapa tahun, satu dikirim ke Banggai, Sa'ad dikirim ke Banggai. Satu Sa'id dan yang saat ini dikirim ke Manado. Satu di Girian, yang satu di kota Manado. Mengajar di sana. Tidak pulang-pulang, tinggalkan ini Pak. Halaknya baik, jadi orang sudah cinta. Akhirnya sampai mereka dikawinkan semua di sana dan tinggal di sana. Jadi 3 orang ini contohnya. Jadi beliau kalau ada muridnya yang namanya Greman, dia ganti si nama yang contoh 3 orang ini, Masya Allah. Akhirnya semuanya mereka mendapat kehormatan di sana. Jadi memang perjuangannya tidak mudah, tantangannya besar. Ya. Kalau kita sekarang alhamdulillah sudah berusaha. Ya. Jadi kalau tidak mau belajar salah sendiri. Dulu waktu tinggal sama beliau, ya kita tidak punya asrama apa adanya sudah. Kami sedang belajar sendiri. Ya Tuhan, timur orang tinggal dari Manado, dari Ternate, dari mana-mana kumpul semua di sini. Wah, tidak bayar. Siapa yang orang tuanya mampu ya dia bayar, ya tidak apa. Makanya apa yang dimakan apa adanya, yang dia makan sama dia makan. Terus sini campur beras jagung, berapa itu. Sekarang tidak lagi ya. Kita dulu makan beras jagung, campur beras sama beras jagung dicampur. Wah ini anak-anak ini kalau habis makan, makanya dipiring seng. Dia lempar di piring. Wah, Nana mau lihat piring terbang. Ini Syarifah di rumah. Mana ini piring-piring? Baru saya beli kemarin 2 lusin habis. Akhirnya Habib Hasan Al-Idrus, Hasan Al-Idrus, dia datang beliau mau dia berarah sore naik kuda dia Hasan Al-Idrus. Dia ikat kudanya di sawah
Ini semua dulu sawah ini dulunya, sekarang ada di sawah-sawah. Kemudian Hasan dia di piring-piring sen, dia di sawah. Kebetulan dia kubur ini piring-piring ini semua sen. Dia pikir sampai terus, susah jalan. Tanah panggilan ada. Ini murid-murid kurang ajar, usir dari sini. La ya Hasan, la ya Hasan. Kalau satu jadi baik dari yang 50 nafar ini, mustahil. Kalau satu dari yang 50 orang yang kurang ajar itu biasa ini, satu jadi baik, sudah untung. Tidak marah dia, tidak pernah dia marah. Dia marahnya satu saat kalau dia marah itu, kalau kita mau cium tangannya, kita tidak mau kasih. Karena kalau sudah top sudah. Kalau kamu mau cium tangan, dia kasih. Dia tidak bicara ente. Dia diam, tapi itu tanda ente ada kesalahan. Itu murid paham sudah, oh Ustaz, saya cium tangan berarti saya salah. Apa kesalahan saya? Nanti dia ingat lalu dia cium tangan dan minta maaf. Udah pernah dia marah, apalagi dia pukul lah sama sekali. Dia ambil maaf dalam keluarga sama jadi muridnya juga takut sama ditunduk. Cinta ya dikawinkan, kalau sudah saatnya dikawinkan. Akhirnya mereka ditempatkan di mana saja, wal-walin amin. Karena kalau sekarang kita mau tempatkan di orang yang baru-baru, pakai PSK, pakai surat keputusan, resmi, pakai cap, uang musyawarahnya ditentukan sekian. Ya walad, halin di makanin pulang. Langsung, sami'na wa ata'na, berangkat mengajar. Tidak berani pulang, ya, kecuali kalau Ustaz panggil kembali. Kalau tidak. Dan semuanya berhasil. Alhamdulillah. Dan itu dulu perjuangannya begitu. Ada akhi Ali bin Muhammad. Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ana lebih suka mendengar hukum cerita yang tentang kekelahiran. Nanti kita tutup ke sini insyaallah. Penusta. Satu, ini kenang-kenangan saya, beliau ya. Jadi saya waktu pulang dari Al-Azhar, pulang saya, dia tidak tanya pulang pada Madkhana langsung agak tiga. Tak lama datang mobilan tidak mau. Habis itu 1 minggu dia agak berangkat ke daerah Morowali sekarang. Kemarin kan saya bilang, Dari sana Morowali Utara. Dulu namanya Bungku ada kata Morowali di Palu. Dulu Bungku. Anak dibawa ke sana. Anak waktu itu dan dia bawa murid-muridnya, dia tidak berangkat tidak sendirian, dia bawa dong ya. Yang anak ingat waktu itu di bawah antara lain anak Ustaz Husain Al-Habsyi, Ahmad Nasir, Alhamdulillah. Yang satu lagi Hasan Al-Jufri Surabaya, saudaranya Muhammad itu di bawah. Yang satu lagi Ahmad Al-Abbas masih ada, masih hidup sekarang di Bogor. Karena masih suka masih kecil, tapi suaranya bagus. Apa suara Habsyi ini semua ya di bawahnya sampai guru yang lain sama. Soalnya perjalanan dari sini di Bungku ini bukan luar biasa. Dari sini ke Bali juga bisa tempuh 1 hari. Kita harus ingin di tengah gunung, jalan sempit. Ya. Udah kita jalan berangkat, mobilnya mobil Jeep Wheels yang lama itu. Sudah akhirnya sampai di Parigi kita tunggu lagi.